Shalom adik-adik, senang sekali Kak Kenneth bisa berjumpa dengan setiap adik-adik di rumah dalam ibadah online hari ini. Nah, di bulan yang baru ini, kita akan belajar sama-sama tema yang menarik loh, yaitu tentang Roh Kudus melalui acara Quiz Family Star Kids yang diikuti bukan cuma oleh adik-adik di rumah saja, tapi juga oleh papa mama adik-adik di rumah loh. Nah, penasaran bagaimana Quiz Family Star Kids-nya? Makanya ikuti ibadah online Star Kids setiap Sabtunya jam 3 sore di channel YouTube Star Kids Ayomi Philadelphia. Doa Kak Kenneth, setiap adik-adik tetap bersuka cita, tetap dalam perlindungan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Star Kids Ayomi dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Kak Selly dan Kak Firdaus. Yeay! Adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Kak Selly juga di sini luar biasa. Bagaimana dengan Kak Daus? Luar biasa. Oh, yeay! Kak Daus, pasti adik-adik di rumah sudah menanti-nantikan loh untuk ibadah bersama-sama dengan kita. Pasti mereka sudah pada Mandi. Pada apa lagi Kak Daus? Sikat gigi. Apalagi? Pakai baju yang rapi. Iya Kak Daus. Dan pastinya mereka di rumah sudah pada harum semua dan pada cantik dan cakep-cakep. Kak Selly yakin semuanya sudah siap-siap untuk beribadah bersama-sama. Nah, kalau semuanya sudah siap, ayo kita mau berdoa dulu sebelum mulai ibadah kita pada hari ini. Siap semuanya adik-adik? Siap. Bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata. Betul Kak Daus. Ayo semuanya sikap doa yang baik. Tutup matanya, kita berdoa. Dan doa ini akan Kak Selly pimpin ya. Ayo kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau sudah memberkati kami Bapa, sehingga pada saat ini kami dapat beribadah bersama-sama, biarpun melalui online, tapi kami yakin Engkau akan memberkati kami dan Engkau akan hadir di tiap rumah-rumah adik-adik dimanapun berada. Kami yakin Bapa bahwa akan tercurah dalam keluarga kami dan kami dapat beribadah dengan baik. Berkati kami Bapa supaya kami tidak ada yang bermain, tapi kami dapat fokus dan dapat berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Inilah doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semuanya siap untuk memuji Tuhan. Ayo kita bersorak, melompat bagi Tuhan. Dan adik-adik siap mengikuti gerakan kakak yang ada di sini ya. Oke, siap? Siap. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai. Ayo adik-adik semuanya ikuti gerakan kakak ya. Yeay. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Yeay. Haleluya. Semua masih semangat memuji Tuhan. Yeay, katakan haleluya. Ayo adik-adik semuanya semangat ya. Semangat kita memuji Tuhan. Haleluya. Semuanya angkat tangannya adik-adik. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berdansa kepadanya. Amin. Siang malam ku ingat Tuhan, karena ku
Yesus selalu bersamaku. Mana suaranya adik-adik? Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ayo adik-adik, harus semangat memuji Tuhan. Jangan ada yang malas-malas ya. Ayo kita lebih semangat lagi. Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berdosa kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Ayo mana suaranya Di kananku adik-adik? ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, asik. Yeay, Sekelilingku ayo ada adik-adik, Tuhan, semuanya amin. semangat. Dalam hidupku ada Tuhan, Sambil bertepuk tangan adik-adik. Yesus selalu bersamaku. Ayo, lebih semangat Di lagi. kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus untuk kesempatan ini. Saatnya kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Ajar kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh kita sembah Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sikap berdoa. Kita angkat pujian ini. Kita Kuduskan bawa pujian ini terbaik tulus Tuhan Yesus. selalu. Amin. Yes. Agar aku menyenangkan-Mu, Sama-sama kita nyanyikan dengan semangat. menyenangkan-Mu, Ya. senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku, amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita angkat dari awal ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini Lebih sungguh lagi katakan. jadi bejana untuk hormat-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Dengan sikap berdoa dan angkat pujian ini. Hatiku, Amin. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, Amin. agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
yang berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, kita angkat pujian ini, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, sebab Yesus layak terima yang terbaik dalam kehidupan kita. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Terima kasih Tuhan. Hanya itu kerinduanku, Kami rindu Yesus selalu menyenangkan Engkau. Ini kami anak-anakmu Yesus. Lawat kami, jamah kami perlukan Engkau. hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, mari sama-sama adik-adik kita sembah Tuhan, sembah Yesus. Haleluya, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, sebab hanya Kau yang layak kami agungkan, sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan. Yesus, pujian hormat bagimu, pujian hormat bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak. Haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom adik-adik, jumpa lagi di minggu kedua bersama kuis Family Star Kids. Yeay! Senang sekali masih bersama Kak Dani di sini menemani adik-adik, dan pastinya adik-adik semua sudah duduk yang manis, sudah siap menyaksikan kuis Family Star Kids ya. Oke, tidak lupa juga hari ini kita juga sudah kedatangan peserta kita yang sesaat lagi akan hadir bersama-sama. Iya, langsung saja peserta pertama. Ciao teman-teman, nama saya Noel Angelo Langke, kelas 2B, umur saya 8 tahun. Saya beribadah di GBI Philadelphia Blessing Family jam 10 pagi. Peserta yang kedua. Shalom Star Kids, nama saya Jaden Alvaras Yagian, umur 8, kelas 3 SD dan beribadah di sentra siang. Dan perkenalkan papa saya Robinson Siagian. Peserta yang ketiga. Hai teman-teman, nama saya Elizabeth Anisha Austin, kelas 8, umur 13 tahun. Cabang kerja saya di Blessing Center pagi. Dan papi saya namanya Agustinus. Dan inilah dia peserta terakhir kita. Hai, nama saya Devan. Saya umur 7 tahun, kelas 2 SD. Saya beribadah di Blessing Center jam 5 sore. Dan di samping saya ada putri saya bernama Tona Lingkong. Dan sama seperti minggu yang lalu, kita juga akan kehadiran bintang tamu yang tentunya spesial juga.
Siapakah dia? Wah, adik-adik pasti pada nebak-nebak nih, apakah kakak ini atau kakak ini? Siapa yo? Langsung saja sudah terhubung bersama kita ada Kak Ilen. Shalom adik-adik. Sudah siap dengan Family Star Kids kita hari ini? Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi mengenal Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana dekat dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu tugasnya apa? Kemarin minggu lalu kita belajar menolong kita, menghibur kita, juga memberikan kuasa kepada kita agar kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja secara maksimal dalam kehidupan kita? Kita harus hidup dekat dengan Roh Kudus. Nah, hari ini Ciren mau bagikan 3 hal bagaimana cara kita hidup dekat dengan Roh Kudus. Yang pertama, yaitu kita harus membangun hubungan dengan Roh Kudus lewat saat teduh. Adik-adik pasti punya teman. Kemudian, kalau kita semakin akrab, semakin kita berkomunikasi setiap hari, lama-lama kita menjadi lebih dekat dan akhirnya menjadi sahabat. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus, kita harus membangun kehidupan yang intim dengan Roh Kudus lewat saat teduh. Pada saat kita bersaat teduh, kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan, kita baca firman, kita semakin kenal apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang benar, mana yang tidak benar, kita tahu apa yang disukai Allah, mana yang tidak disukai Allah. Nah, kita semakin mengenal Roh Kudus, maka kita akan semakin dekat dengan Roh Kudus. Yang kedua, kita harus menjaga tubuh kita dari hal-hal yang kotor atau yang tidak berkenan kepada Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Pada saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat dalam kehidupan kita, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, sehingga tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Kita harus menjaga tubuh kita sehingga tubuh kita terhindar dari hal-hal yang kotor, yang tidak berkenan kepada Allah. Misalnya kita pergi bertamu ke rumah orang, kita pasti nggak mau kan tinggal lama-lama kalau rumahnya bau, kotor, banyak sampahnya, pasti kita pengen cepat-cepat pergi. Nah, tapi kalau rumahnya bersih, bagus, pasti kita akan suka ya tinggal lama-lama di rumah itu. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Kita harus menjaga tubuh kita agar Roh Kudus senang tinggal dalam kehidupan kita dengan menjaga kehidupan kita, agar kehidupan kita selalu berkenan di hadapan Allah. Apa sih hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah? Misalnya mencuri, atau berkata-kata kotor, pikiran-pikiran kita yang tidak berkenan kepada Allah, dan masih banyak lagi ya. Nah, hal-hal itu mendugakan Roh Kudus. Hal ketiga yang Cilen mau bagikan, jika kita mau dekat dengan Roh Kudus, kita jangan mendugakan Roh Kudus. Gimana sih caranya Roh Kudus berduka? Misalnya kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Namun kita juga bisa mendukakan Roh Kudus kalau kita tidak dengar-dengaran dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Misalnya kita dikasih tahu jangan mencontek, tapi kita tetap mencontek. Itu berarti kita mendukakan Roh Kudus. Sama seperti orang tua kita. Misalnya kita dikasih tahu ya, ayo belajar, tapi kita tidak mau belajar. Nah, pasti lama-lama orang tua kita akan sedih. Begitu juga dengan Roh Kudus. Kalau kita dikasih tahu 1 kali, 2 kali, tapi kita nggak mau dengar-dengaran, pasti lama-lama Roh Kudus akan sedih. Roh Kudus akan berduka. Nah, kita harus jangan mendukakan Roh Kudus dengan melakukan apa yang Roh Kudus mau kita lakukan, karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Ia yang akan menuntun kita di jalan yang benar. Roh Kudus tidak mau kita untuk jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus dengar-dengaran oleh Roh Kudus. Nah, ada salah satu contoh ya di Alkitab yang mendukakan Roh Kudus, yaitu Ananias. Adik-adik pasti tahu ya ceritanya Ananias dan Safira. Mereka berbohong kepada para rasul. Mereka berkata mereka sudah memberikan semua hasil penghasilan mereka ya. Tapi ternyata mereka hanya memberikan sebagian dari hasil penjualan.
Nah, mereka berbohong bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Roh Kudus. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Nah, kita mau kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita juga bisa bekerja maksimal dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi saksi-saksi Kristus. Yuk kita sama-sama hidup dekat dengan Roh Kudus dengan melakukan 3 hal yang tadi Kak Ilen bagikan, yaitu membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus lewat saat teduh. Yang kedua, kita menjaga tubuh kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Yang ketiga, kita jangan mendukakan Roh Kudus dengan dengar-dengaran apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kita, sehingga Roh Kudus dapat bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kita semua, dan kita dipakai menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, seperti biasanya juga di kuis Family Star Kids ini kita akan ada 2 babakan, di mana yang pertama setiap peserta akan diberikan 2 pertanyaan. Di babakan yang pertama pertanyaannya dalam bentuk pilihan ganda, dan di babakan yang kedua akan ada pertanyaan rebutan. Oke. Pertanyaan yang pertama untuk peserta yang pertama, apakah yang akan kita terima kalau Roh Kudus turun ke atas kita? A. Talenta. B. Kuasa. C. Mandat. Ayo dijawab. B. Kuasa. Benar. Yeay. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap kita terhadap Roh Kudus menurut Efesus 4 ayatnya yang ke-30a? Nah, kalau tadi sudah dengar tuh sharingnya Kak Ilen, pasti bisa jawab. A. Hormati Roh Kudus. B. Layani Roh Kudus. C. Jangan mendukakan Roh Kudus. C. Jangan mendukakan Roh Kudus. Benar, yeay. Oke, kita akan beralih untuk peserta yang kedua. Bersiap ya, pertanyaan pertamanya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mampu untuk ... dosa. A. Menyadarkan dosa kita. B. Mengampuni dosa kita. Dan C. Memperkecil dosa kita. A. Menyadarkan. Benar, yeay. Bersiap pertanyaan yang kedua. Salah satu cara untuk menjadi intim dengan Roh Kudus adalah A. Banyaklah diam supaya bisa mendengar suara Roh Kudus. Wah. B. Bangun saat teduh setiap hari. C. Jangan mengucapkan perkataan negatif. Ayo, yang mana jawaban yang paling tepat? B. Bangun saat teduh setiap hari. Benar, yeay. Selanjutnya, peserta yang ketiga, siap-siap. Pertanyaan pertama, apa yang firman Tuhan katakan tentang tubuh kita dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19? A. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. B. Tubuh kita adalah bait biasa. C. Tubuh kita adalah rumah Allah. A. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Benar, yeay. Pertanyaan yang kedua, seseorang menjadi pemecah belah dan hidup menurut keinginan duniawi karena hidup tanpa ... menurut Yudas 1 ayatnya yang ke-19. A. Makanan. B. Alkitab. C. Roh Kudus. C. Roh Kudus.
ini adalah pertanyaan untuk peserta yang terakhir. Bersiap pertanyaan pertamanya. Menurut Roma 14 ayat yang ke-17, apa saja hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah selain makanan dan minuman? A. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. B. Damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. C. Sukacita, damai, dan kebenaran oleh diri sendiri. A. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Benar, Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Ada suatu sikap yang tidak bisa kita hindari ketika kita telah terhubung dengan Roh Kudus menurut Roma 9 ayatnya yang pertama, yaitu A. Sombong. B. Berdusta atau berbohong. C. Lemah lembut. B. Berdusta. Benar, Oke, sampai saat ini para peserta semakin tegang, semakin semangat ya. Deg-degan gak? Copot nih. Deg-degan banget lah pastinya. Kita akan memasuki babak yang kedua, yaitu pertanyaan rebutan. Untuk itu adik-adik disimak baik-baik pertanyaan yang akan disampaikan oleh Kak Dani ya. Nah, kali ini kita masuk di kuis rebutan pernyataan. Apakah pernyataan yang Kak Dani sebutkan ini adalah benar atau salah? Jadi adik-adik tinggal menjawab benar atau salah. Itu aja, gampang kan? Oke, siap ya seluruh peserta. Yang pertama nih pertanyaannya. Roh Kudus baru ada pada zaman Perjanjian Baru. Apakah benar atau salah? Salah. Benar, Pernyataan yang kedua, intim dengan Roh Kudus akan menunjukkan sebuah pertobatan dalam perkataan maupun perbuatan. Apakah benar atau salah? Benar. Benar, Pernyataan yang ketiga, hidup benar bukanlah ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Apakah benar atau salah? Salah. Benar, Pernyataan yang keempat, Roh Kudus telah ada sejak awal mula penciptaan. Apakah benar atau salah? Benar. Benar, Dan pernyataan yang kelima, Roh Kudus mengetahui dengan jelas apa yang ada di benak kita karena Dia ada di dalam kita. Apakah benar atau salah? Nomor 5. Benar. Benar, Dan adik-adik, itulah dia tadi babak yang lumayan menegangkan setelah melewati 5 pertanyaan tadi. Jangan sedih, kita masih ada pertanyaan selanjutnya ya. 5 lagi pertanyaan selanjutnya, adik-adik siapkan diri adik-adik semua. Oke, pertanyaan yang pertama. Dekat dengan Roh Kudus berarti kita mau belajar untuk titik-titik. Ayo jawab. Dekat dengan Roh Kudus berarti kita mau belajar untuk hidup mandiri. Ya, sayang sekali jawabannya salah. Ada yang lain yang bisa menjawab? Membangun keintiman setiap hari lewat saat teduh. Benar.
Pertanyaan yang kedua, siapa yang mendustai Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ketiga? Ayo, siapa? Ananias. Benar, Oke, pertanyaan selanjutnya. Orang yang malas untuk hidup di dalam doa, pujian, penyembahan, atau bersaat teduh dan hidup menurut keinginan daging adalah orang yang apa ya? Hidup jauh dari Roh Kudus. Benar, Yang keempat, siapa saja yang akan memberikan kesaksian kelak di dalam surga? Papa dan murid-murid. Ya, sayang sekali jawabannya salah. Ada yang lain yang bisa menjawab? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Benar, Dan inilah dia pertanyaan terakhir. Bersiap semuanya ya. Tanpa Roh Kudus, apa yang akan terjadi dalam hidup seseorang menurut Yudas 1 ayatnya yang ke-19? Yuk dijawab. Mereka akan menjadi pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini. Benar, Oke, senang sekali ya adik-adik. Kita sudah melewati keseruan-keseruan bersama teman-teman semua dan kakak-kakak. Terima kasih banyak buat adik-adik yang sudah ikut menyaksikan Family Star Kids ini. Terima kasih juga buat orang tua. Ya, jangan lupa kita masih ada minggu selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke adik-adik, sesaat lagi kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami belajar sesuatu yang baru dan juga sangat seru untuk hari ini. Tuhan, kini saatnya setiap adik-adik dan orang tua akan memberikan persembahan. Tuhan berkati, Tuhan berikan hati yang sukacita pada saat memberi. Diberkati setiap persembahan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Turning our hearts to you.
Kak Kenneth yakin dan percaya setiap adik-adik tentunya pasti diberkati lewat ibadah online Star Kids IOMI Philadelphia hari ini. Sebelum kita selesai, Kak Kenneth mau berdoa, doa berkat buat setiap adik-adik yang ikut ibadah online hari ini. Kak Kenneth minta setiap adik-adik, yuk kita sama-sama angkat kedua tangan kita terima doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Hamba-Mu melepaskan berkat buat setiap anak-anak-Mu yang ikut ibadah online Star Kids IOMI Philadelphia di rumah mereka masing-masing hari ini. Engkau yang memberkati, mengurapi, biar penyertaan, kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus melingkupi kehidupan mereka. Terus Engkau yang membuat mereka menjadi anak-anak Tuhan yang punya nilai star dalam kehidupan mereka. Sehingga terus lewat kehidupan mereka bisa jadi berkat buat banyak orang di sekitar mereka. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.